الحمد لله الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Untuk itu marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, tak terasa saat ini kita berada di tahun baru, tahun 2025, Jumat pertama di bulan Januari. Subhanallah. Dan juga saat ini kita berada di bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak kesempatan. Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita luang waktu untuk kita senantiasa ingat kepadanya. Dan kita pertanyakan kepada diri kita, ya akhwat, selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat hal yang enggak mungkin mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Subhanallah. Lalu kita pertanyakan, sudahkah dari kenikmatan-kenikmatan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, pergantian tahun berarti bertambah usia kita, bertambah keberadaan kita di alam dunia. Dan sekarang kita akan mengarungi tahap selanjutnya. Di tahun ini kita hanya bisa melihat tahun-tahun kemarin mungkin banyak kita punya salah, banyak kita kekeliruan-kekeliruan kepada manusia, kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada keluarga kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, introspeksi kita punya diri. Jadi jangan sampai mulai tahun ini dan seterusnya kita banyak melakukan kesalahan lagi. Jadikanlah hal-hal yang kemarin lalu itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita perbaiki. Jadilah diri kita saat sekarang ini lebih baik daripada kemarin. Dan jadikanlah diri kita besok-besok harus lebih baik daripada hari ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus sadar diri bahwasanya kita ini nggak mampu melakukan apapun kecuali atas yang lainnya. Kita mampu berdiri di sini, alhamdulillah, karena udara yang segar ada yang kita bisa hirup. Kita mampu berdiri ke sini karena Allah masih gerakkan kita punya anggota tubuh untuk melangkah ke tempat ini. Artinya kita ini dhaif, kita ini lemah, kita tidak berdaya, ya akhwah.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadarkanlah bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita enggak bisa memohon kepada siapapun kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La mu'ina illallah. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita arahkan kita punya jiwa untuk bagaimana tahap-tahap selanjutnya kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah ridha, orang-orang yang Allah senantiasa pandang langkahnya, geraknya, dirinya, senantiasa dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dalam kehidupan di dunia ini, artinya kebaikan dia memperoleh kemanfaatan di dalam hidupnya, ya akhwah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertepatan dengan hari ini pun kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah dikatakan syahrul istighfar, bulan istighfar. Syahrullah, bulan Allah. Di mana dikatakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arahkanlah kita punya jiwa, arahkanlah kita punya diri untuk kita selalu minta bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dengan jelas di dalam Al-Qur'an untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah kamu sekalian pertolongan, bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan kita, ya akhwah, subhanallah, memang perlu kesabaran. Selama kita di alam dunia ini, kita perlu kesabaran. Tidak ada satu perbuatan, tidak satu pekerjaan kecuali di situ harus ada yang namanya kesabaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi apapun kita mesti sabar, ya akhwah. Oleh karena itu, di dalam hal ini ulama membagi sabar menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita memang perlu kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, artinya bagaimana kita istiqomah di dalam ketaatan kita. Bukan hanya sekali-kali kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dari mulai Allah berikan kepada kita taufik hidayah, kita mengenal akan diri kita, dan kemudian kita menginginkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita tahu bahwasanya semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah, izin Allah, al-aliyyil azim, Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arahkan diri kita bagaimana untuk Allah ridha kepada kita. Jadikan diri kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepadanya. Laksanakan hal-hal yang wajib yang Nabi anjurkan kita kerjain. Dan perlu dicatat, ya akhwah, segala sesuatu apapun kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, itu bernilai ibadah, walaupun itu perkara-perkara yang mubah. Jadi kalau kita udah arahkan jiwa kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, pastilah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dilakukan dengan kesabaran, ya akhwah. Karena banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak godaan yang kerap kali menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar dalam ketaatan. Kemudian dikatakan lagi as-sabru 'anil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita juga sabar. Berbagai macam hal yang bisa menyebabkan hancurnya kita di alam dunia maupun di alam akhirat karena kita melakukan perbuatan yang tidak Allah ridha. Oleh karenanya kita sabar untuk menghindar dari ini semua dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih ikhwah, kita pun harus sabar yakni 'anil makarih,
atas sesuatu yang tidak menyenangkan kita ya ikhwah. Dan itu pun akan terjadi kepada siapa saja yang terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang tidak ada hubungannya dengan makhluk, yakni apa yang Allah takdirkan. Tatkala kita sakit, tatkala ada saudara kita yang pulang ke rahmatullah, tatkala ada sesuatu yang mungkin kita tidak senang hilang dan tidak yang kita senang hilang, dan ini pun sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak akan sesuatu adanya, maka ini adalah ujian bagi kita yang kita harus sabar menerimanya. Karena pada kenyataannya semua makhluk akan merasakan itu semuanya. Tidak ada satupun yang tidak. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita akan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar-sabar yang tadi itu adalah merupakan bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan, berarti saat itu Allah telah memberikan pertolongan kepada kita kalau kita sabar. Kalau saat itu kita meninggalkan maksiat, kita sabar dalam meninggalkan maksiat, saat itu kita sedang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghindarkan diri kita dari maksiat, saat Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita akan sesuatu yang kita tidak senang ya akhwat, dan kita sabar menghadapinya, kita ikhlas, kita ridha, saat itu Allah sedang memberikan pertolongan kepada kita. Itu yang berkaitan dengan Allah. Dan bahkan ada juga sesuatu yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan makhluk. Ada orang yang menghibah, ada orang yang memfitnah, ada orang yang membuli, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, padahal kita tidak melaksanakan hal itu ya akhwat, subhanallah. Kita harus sabar menghadapinya. Justru derajat mulia, ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang tatkala seseorang itu sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan di hatinya. Dia sabar, dia hanya mengharap kepada Allah. Disitulah pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya akhwah, sabar dalam rangka kita meninggalkan sesuatu yang kita inginkan, yakni sesuatu yang mungkin hal yang mubah dari urusan dunia. Jadi beberapa banyak dalam hal ini orang tergelincir ya akhwah, karena berapa banyak juga orang yang melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau dia tidak turuti keinginannya maka tidak akan jadi masalah, tapi karena dia menginginkan ini itu dan seterusnya, terpengaruh oleh keadaan dan kondisi dunia, akhirnya dia terperosok dan dia akan mendapatkan penderitaan. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau seandainya dia sabar, Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan, dan itulah bentuk daripada pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita arahkan kita punya jiwa untuk kita sabar menghadapi hari-hari berikutnya yang mungkin kita tidak mengerti bagaimana keadaan dan kondisinya ya akhwah. Dan kemudian dilanjutkan mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan Allah, di samping mereka sabar adalah mereka salat. Salat dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tatkala seseorang sudah menghadapi persoalan-persoalan yang luar biasa, dia sabar menghadapinya. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, ini adalah bentuk pertolongan Allah yang begitu nyata. Bahkan sampai Allah nyatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru salat yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa tatkala seseorang telah menghadapi banyak persoalan di dalam hidupnya. Oleh karena itu ya akhwat, beruntunglah orang-orang yang selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat lima waktunya, menjaga salat-salat sunnatnya, dan kemudian dia senantiasa zikrullah, dia senantiasa baca Al-Quran, dia senantiasa mengarahkan dirinya untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk kita tetap istiqamah melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhkan segala larangan-larangannya, dan kita mohon semoga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam
وابن النظام كلام الله الملك العلام ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني من تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر بيومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عمن هو حذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى السادة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، واكتب اللهم السلام علينا وعلى عبادك الحجاج والغزاة مسافرين برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه عليه يشكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.